semoga sehat ya, keluarga juga sehat. Untuk pagi hari ini, marilah untuk pertemuan ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat mengawali kegiatan kita. Semoga apa yang akan kita pelajari ini dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semuanya, kemarin kita membahas tentang persamaan reaksi, nanti akan kita gunakan di sini. Pada prinsipnya kemarin pada bahasan sebelumnya pada persamaan reaksi redox, bahwa oksidasi itu adalah pelepasan elektron. Jadi oksidasi itu adalah nanti elektronnya di sebelah kanan. Kemudian kalau reduksi nanti tangkapan elektron sehingga elektronnya di sebelah kiri. Baik teman-teman semuanya, pada bab berikutnya bagian dari bersama reaksi kita lanjutkan pada yaitu sel elektrokimia. Jadi sel elektrokimia kalau melihat dari bahasanya di sini ada elektro dan kimia. Elektro berarti listrik, kimia itu ya reaksi kimia. Nah nanti ada dua jenis pada sini, yaitu ada sel volta, kemudian ada sel elektrolisis. Ya. Gambaran sekilas bahwa sel volta itu pada sel volta yaitu batu baterai, aki dan seterusnya. Sedangkan pada sini pada sel elektrolisis yaitu pada penyepuan, ya, penyepuan logam, ya, baik macam-macam logam, emas atau perak dan seterusnya, itu termasuk di elektrolisis. Baik teman semuanya, kita lihat di sini perbedaannya apa antara sel volta dan sel elektrolisis. Kita lihat di sini untuk yang ini pada sel volta ini energi kimia. Jadi energi kimia kemudian diubah menjadi energi listrik, ya. Energi kimia diubah menjadi energi listrik itu pada sel volta, ya. Contoh sel volta itu banyak sekali sebetulnya. Batu baterai, misalkan baterai batunya itu atau isinya itu kemudian diubah menjadi sinar dan seterusnya. Pada aki juga reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam aki kemudian jadilah dia listrik gitu ya, dia listrik. Kemudian yang ini pada sel elektrolisis, yaitu energi listrik ya diubah menjadi energi kimia, ya, energi listrik diubah menjadi energi kimia, ya. Kemudian kita lihat sini perbedaannya pada sel volta. Mungkin kalau kita lihat baterai itu di bawah itu adalah bagian yang negatif, ya, maka dia adalah sebagai anoda. Anoda artinya dia adalah tempat terjadinya oksidasi. Nah bagian yang di atas di batu baterai itu adalah yang katoda. Sehingga sekali lagi anoda adalah pada sel volta itu muatannya negatif, sedangkan pada katoda itu positif. Sedangkan pada elektrolisis ini anoda adalah di sini positif, ya, positif, sedangkan katoda di sini negatif. Jadi kebalikannya. Tapi kedua-duanya itu ada persamaan. Anoda adalah tempat terjadinya oksidasi. Baik di sel volta maupun elektrolisis, anoda tempat terjadinya oksidasi, kemudian katoda itu tempat terjadinya reduksi. Nah, kenapa listrik ini dapat mengalir? Karena adanya beda potensial. Nah, kita lihat sini, ya. Nah, apa beda potensial sel itu apa? Potensial sel di sini adalah potensi yang ditimbulkan adanya kecenderungan untuk teroksidasi, ya. Antara logam satu dengan yang lain itu mempunyai kecenderungan oksidasi yang berbeda, ya. Nanti ada istilah potensial sel, ya. Nah di sini ada potensial sel standar. Standar artinya dia diukur pada STP, ya, pada suhu 25 derajat, tekanan 1 atm, ya. Kemudian karena ini larutan, maka kita gunakan larutan 1 molar, itu standarnya. Jadi ada kecenderungan kalau distandarkan kemudian jadilah standar potensial sel standar. Nah, apa bedanya dengan potensial elektroda? Kalau elektroda berarti melibatkan logam. Sehingga di sini yaitu potensial suatu logam dengan hidrogen. Hidrogen sebagai pembandingnya. Jadi bukan logam lain, bukan karbon, bukan nitrogen, tapi dia menggunakan hidrogen, ya. Sehingga nanti di deret volta batasnya adalah hidrogen. Kemudian yang berikutnya adalah potensial elektroda standar. Potensial elektroda standar adalah potensial elektroda gitu. Elektroda pada larutan 1M pada suhu 25 derajat, tekanan 1 atm. Baik, teman-teman semuanya, baik kita bahas seperti yang berikutnya yaitu tentang pada sel volta gitu ya. Kita lanjutkan di sini pada sel volta, ya. Pada sel volta
Ini sederhana ya. Kenapa dulu sel volta itu contoh batu baterai kan sekarang sudah sederhana ya. Kalau dulu batu baterai besar, sekarang sudah ada yang kecil. Tapi voltase batu baterai semua sama, mau besar dan kecil itu sama ya. Kemudian kita di sini pada sel volta yang pertama kali ini harus sel volta buat itu. Di sini pada sel volta. Nah, di sini ada data pada potensial sel ya. Potensial sel dari Zn adalah min 0,76 volt, kemudian Cu adalah plus 0,34. Ini adalah potensial reduksi. Namanya potensial reduksi adalah kecenderungan tereduksi. Nah, sekarang antara Zn dan Cu itu lebih besar mana? Antara min 0,76 dengan plus 0,34. Besar Cu ya. Oke, kita di sini. Cu berarti dia mempunyai potensial reduksi lebih besar dibanding Zn, atau Cu ini lebih cenderung tereduksi, sedangkan yang Zn ini lebih cenderung teroksidasi, atau dengan kata lain yang teroksidasi itu siapa? Yang nilainya lebih kecil. Bisa saja antara plus dengan plus, bisa min dengan plus, bisa juga min dengan min. Cuma yang lebih negatif atau yang nilainya lebih kecil itu yang akan teroksidasi. Ingat, teroksidasi adalah terjadinya di anoda ya. Kita di sini pada sel volta. Nah, pada sel volta ini ada katoda, ada anoda. Ada katoda dan anoda. Kenapa ada anoda digabungkan dengan larutan ini? Elektrodanya ada menggunakan Zn, kemudian elektroda yang di sana menggunakan Cu pada katodanya. Kemudian larutannya di sini ada Zn, kemudian di sini ada Cu4 karena dia akan terurai jadi Zn dan Cu2+ masing-masing. Sedangkan pada reaksi yang ada di sini sesungguhnya seperti apa toh gitu. Kita di sini pada reaksi di anoda yang minus ini tadi, ini Zn, logam Zn-nya ini akan berubah menjadi Zn2+. Jadi di sini akan berubah menjadi Zn2+. Sehingga Zn-nya akan berkurang ya, Zn-nya akan berkurang karena dia berubah menjadi Zn2+. Artinya di sini banyak sekali muatan positif. Zn-nya ini akan melepas elektron. Sehingga dalam hal ini elektronnya itu lari kemana? Ya, elektronnya akan lari ke sana itu. Karena dia akan dilepas ke sana. Nah, ini adalah elektron. Elektronnya akan lari ke sana. Kemudian di sini banyak muatan positif ya. Di sini ada jembatan garam. Kita ambilkan di sini misalkan Ki. Ki dia akan terlihat menjadi K+ dan imin. Jadi ada K+ dan imin gitu ya. Ada K+ dan imin. Karena di sini banyak muatan positif, maka I-nya di sini akan turun. Nah, I-nya akan turun karena di sini banyak sekali muatan positif, maka yang negatif ini akan turun ke sini. Begitu pula yang sebelah kanan ini, yang di sini sebelah kiri ini ada Cu. Cu ini karena di sini Cu dia akan menangkap 2 elektron. Dari mana? Ini dari elektron yang dilepas oleh Zn tadi, ditangkap oleh Cu. Itu ya. Ini tadi yang jembatan garam ini ya. Saya kasih tanda lah, ini jembatan garam yang membedakan dengan elektrodanya ya. Oke, nah. Sehingga pada Cu-nya ini mengendap di elektroda, di katoda ini. Ya. Cu-nya Cu2+, ya, Cu2+, nanti menangkap elektron yang dari sana, kemudian berubah menjadi mengendap di sini. Ini pada reaksi elektroda. Sehingga kalau kita disuruh tulis reaksi elektrodanya, maka kita menyebutkan anoda dan katoda. Kemudian reaksi selnya gimana? Reaksi selnya ini adalah merupakan penjumlahan. Nah, ini kalau elektronnya sudah sama, tinggal langsung kita coret, kita jumlahkan aja. Ini ya, Zn plus Cu2+ berubah menjadi Zn2+ plus Cu. Gitu ya. Tapi kalau ini elektronnya berbeda, ya kita kalikan. Misalkan di sini ada 3, ini 2, yang atas kalikan silang. Sehingga nanti akan diperoleh nanti di sini koefisiennya berbeda. Contoh misalkan pada Al dengan Zn atau Al dengan Cu, maka koefisiennya ada di 32 atau 23 gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah diagram sel atau notasi sel. Notasi sel di sini untuk menunjukkan reaksi selnya. Zn-nya teroksidasi jadi Zn2+, ini simbol jembatan garam. Ya, ini berubah jadi Cu2+, berubah menjadi Cu. Ini biasanya adalah yang oksidasi dulu, baru kemudian yang reduksi, penulisannya begitu. Nah, berapa besarnya potensial sel yang ada di sini? Ini apabila kita ukur dengan menggunakan voltmeter, maka kita dapat menghitung juga bahwa E selnya sama dengan
E reduksi min E oksidasi. Yang reduksi siapa? Yang reduksinya adalah yang Cu, karena dia lebih besar. Ini 0,34 dikurangi yang punya Zn 0,76 volt, sehingga ujungnya adalah 1,8 volt gitu. Karena ini nilainya positif, maka reaksinya ini berlangsung. Nah, ini aplikasinya apa? Kenapa ya orang masak asam-asam itu tidak boleh menggunakan wajan atau menggunakan panci aluminium? Karena apa? Aluminium nanti akan larut, atau aluminium tidak boleh untuk menyimpan barang-barang yang sifatnya asam gitu, yang membuat asinan itu juga tidak boleh. Oke, baik teman-teman, kita bahas tentang sel volta. Nah, potensial sel, potensial reduksi itu apabila kita susun berdasarkan pada dari yang kecil ke besar, muncullah yang namanya deret volta. Nah, deret volta itu ada ini. Jadi kalau kita menghafal itu bisa saja dibuat jembatan keledai, Lek Bacana meninggal, Alamana zaman, Romfekoni senang pakai baju hitam, cukup hangat pasti out. Sehingga nanti ini untuk menghafal aja. Nah, kepentingan kita untuk menghafal, untuk mengetahui apakah suatu zat itu dapat berlangsung atau tidak. Ambilkan contoh di sini. Nah, kemudian sebelum ke contoh atau pembahasan, jadi kalau semakin ke kiri, jadi Lek Bacana ini semakin ke kiri di sini, maka dia ada kecenderungan untuk mengalami oksidasi. Sedangkan yang ke kanan ini adalah kecenderungan untuk mengalami reduksi, atau dengan kata lain dia adalah sebagai oksidator, ke kiri dia sebagai reduktor. Nah, secara umum nanti bagian kiri inilah yang akan mereduksi sebelah kanan. Artinya bagian logam yang sebelah kiri nanti mengusir yang kanan. Saya ambilkan contoh ini, Al dan Fe. Fe-nya dalam bentuk larutan. Jadi apakah aluminium itu dapat untuk menyimpan FeCl atau FeSO4? Kita lihat sini. Ini ada Al, kemudian Fe-nya di sebelah kanan. Artinya apa? Al ini dapat mengusir ya Fe, maka Al-nya nanti ini akan berubah jadi Al3+ plus nanti Fe. Fe-nya akan tereduksi, Al-nya akan teroksidasi. Nah, sekarang kita di sini yang kedua, antara Na dan Zn dan Na, yang mengoksidasi siapa? Yang mereduksi adalah yang sendiri-sendiri ini, yang mengusir atau yang sendiri ini akan mereduksi. Sekarang di sini Na dengan Zn, sebelah kiri yang mana? Na di sini, Zn-nya di sebelah mana ini, ya. Artinya Na dapat mengusir Zn. Nih, maka ini akan teroksidasi menjadi Na+ dan Zn. Ini Zn-nya akan turun, Na-nya akan naik. Jadi yang mengusir itu boleh letaknya sebelah kiri, boleh di sebelah yang kanan ini, prinsipnya sebelah kiri anak panah gitu. Cuma nanti yang kita lihat yang sendiri-sendiri ini yang mengusir. Kita lihat sini. Yang ini yang mengusir adalah yang Zn. Zn dengan Cu. Zn ini Cu-nya di sebelah kanan. Oh, ini dapat berlangsung. Sehingga ini Zn-nya akan teroksidasi jadi Zn2+, Cu-nya turun, Cu2+ berubah menjadi Cu. Nah, kemudian yang bawah antara Cu dengan Zn, yang mengusir di sini adalah Cu. Cu mengusir Zn tidak bisa, maka ini tidak dapat berlangsung. Jadi reaksi ini tidak dapat berlangsung. Kalau kita hitung dengan potensial sel, maka nanti di sini negatif. Oke, gitu ya. Baik teman-teman semuanya, untuk latihan ini kita lihat sini. Ini, jadi ini ada potensial reduksi dari Zn 0,76, kemudian Al itu adalah 1,66. Lihat dari ini berarti yang terreduksi adalah ini. Ini berarti terjadi di katoda, yang ini terjadi di anoda. Ingat bahwa Al-nya nanti ya Al-nya adalah 3+. Kemudian kalau Zn 2+, sehingga elektronnya nanti bisa disamakan, yang 1 kalikan 2, yang 1 kalikan 3, sehingga dikalikan silang. Silahkan nanti untuk latihan ini. Baik, kemudian untuk contoh penggunaan sel elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari, ini ada sel volta, kemudian baterai, kemudian aki, kemudian baterai alkali dan baterai nikat, di mana dia merupakan contoh-contoh dari sel elektrokimia yang termasuk dalam golongannya sel volta gitu ya. Baik teman-teman semuanya, saya kira paham. Nanti kalau belum paham silahkan nanti Anda komunikasi. Kemudian untuk minggu depan kita membahas tentang elektrolitis sampai hukum Faraday gitu ya. Terima kasih.
Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.